Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Esa di Esa Punya Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya anak-anak Ibu menyiapkan buku matematika dulu, buku catatan, buku latihan, beserta alat tulis agar bisa menyimaknya dengan lebih jelas nanti. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas itu adalah definisi logaritma, cara menuliskan logaritma itu bagaimana, sifat-sifat apa saja yang berlaku pada logaritma, kemudian bagaimana contoh operasi logaritma, dan kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita mengenai logaritma. Kita akan memulainya dari definisi logaritma. Coba kamu perhatikan dua pernyataan matematika yang tertulis di layar. Ada yang tertulis di sebelah kiri, itu adalah yang kemarin sudah kamu kenal sebagai bentuk perpangkatan. Jadi ini disebut sebagai penulisan secara eksponensial. Nah, sementara yang di sebelah kanan panah, ini adalah penulisan logaritmik. Jadi sebenarnya logaritma adalah inverse atau lawan dari eksponen. Maka semua yang kita tuliskan secara eksponensial seperti yang ada di sebelah kiri ini akan selalu bisa kita tuliskan secara logaritmik seperti yang tertulis di sebelah kanan. Nah, coba kamu perhatikan komponennya. Ada angka 2 di eksponensial yang dilingkari berwarna merah, maka itu disebut dengan bilangan pokok pada eksponensial. Nah, pada logaritmik, angka 2 yang berwarna merah ini juga tetap sebagai bilangan pokok, tapi ditulis kecil seperti kita menuliskan pangkat dan sedikit agak ke atas. Nah, itu penulisan logaritmiknya. Sementara angka 3 yang dilingkari berwarna hijau, pada eksponensial, angka 3 ini kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Tapi pada logaritmik, angka 3 yang berwarna hijau ini akan kita sebut sebagai hasil logaritma di sebelah kanan. Nah, kita lanjut ke angka 8. Di penulisan eksponensial sebelah kiri, angka 8 di penulisan eksponensial akan kita sebut sebagai hasil perpangkatan. Sementara angka 8 pada sebelah kanan, pada penulisan logaritmik, itu kita sebut sebagai numerus. Jadi semua unsur yang kita tuliskan pada penulisan secara eksponensial akan selalu bisa kita tuliskan dia secara logaritmik dengan bilangan pokoknya tetap. Jadi angka 2 pada bilangan pokok eksponensial tetap menjadi bilangan pokok pada logaritma. Karena memang logaritma dan eksponensial itu mereka saling berkaitan, mereka saling inverse. Kita lanjut. Nah, di beberapa buku sumber yang berbeda, kadang kamu juga akan menemui cara penulisan logaritma itu berbeda. Namun dia punya arti yang sama. Coba kamu perhatikan yang di sebelah kiri. Tertulis 2 log 8 sama dengan 3. Ini adalah penulisan secara logaritmik tadi. Nah, angka 2 ini ditulis sedikit kecil dan agak ke atas daripada baris kita menuliskan lognya. Seperti kita menuliskan pangkat. Karena 2 adalah bilangan pokok. Jadi kalau 2-nya kita tulis sejajar dengan log, maka 2 bukan lagi bilangan pokok, tapi akan disebut sebagai pengali dari log. Kalau dia bilangan pokok, maka dia akan ditulis agak sedikit ke atas seperti menuliskan pangkat. Nah, biasanya di beberapa buku sumber yang berbeda, bisa saja angka 2 ini ditulis seperti yang tertulis di sebelah kanan. Nah, setelah log lalu agak ke bawah dia sedikit dari penulisan log. Nah, itu artinya 2-nya juga adalah bilangan pokok. Jadi di buku sumber yang berbeda, kadang kamu juga akan menemukan cara penulisan yang berbeda. Tapi kedua penulisan yang kiri dan kanan ini punya arti yang sama. 2 sama-sama bilangan pokok pada penulisan yang 2 ini. Jadi bilangan pokok itu ditulis dengan angka sedikit lebih kecil seperti menuliskan bilangan pangkat pada eksponensial. Ada yang ditulisnya di sebelah kirinya log seperti yang di kiri, tapi agak sedikit ke atas. Ada yang dituliskan di sebelah kanannya log seperti yang di kanan, tapi dituliskan agak sedikit ke bawah. Dan itu artinya sama-sama bilangan pokok pada logaritma. Dan berdasarkan kesepakatan, bilangan pokok 10 itu biasanya tidak ditulis. Jadi kalau di buku sumber kamu ketemu log 1 misalnya, itu artinya bilangan pokok yang dimaksud adalah 10. Nah, ada beberapa sifat logaritma yang sebenarnya bisa kamu turunkan dari sifat-sifat eksponen. Nah, di antaranya adalah yang pertama, misalnya n log AB seperti ini, atau dituliskan n log AB. N-nya di sebelah kiri atau N-nya di sebelah kanan sama-sama bilangan pokok, asal ditulis sedikit lebih kecil. Nah, itu artinya sama dengan N log A ditambah dengan N log B. Tapi kalau N log A per B, itu artinya sama dengan N log A dikurang N log B. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah N log A berpangkat P, itu sama artinya dengan P dikali dengan N log A. Jadi pangkat dari numerus ini boleh dibawa ke depan menjadi pengali dari logaritma. Nah, sifat yang keempat adalah
n log A itu bisa diganti bilangan pokoknya. Ini kan bilangan pokoknya n ini. N log A itu bilangan pokoknya n. Misalkan pada sebuah operasi kita butuh bilangan pokok yang lain. Maka kita bisa mengganti bilangan pokok n ini menjadi bilangan pokok yang lain. Misalnya kita punya n log A ini begini. Maka kita bisa ganti bilangan pokoknya menjadi P. Maka n log A itu sama dengan P log A per P log N. Itu adalah sifat logaritma yang bisa kita manfaatkan. Kemudian sifat berikutnya adalah bahwa A log 1 itu sama dengan 0. Dan sifat selanjutnya adalah n berpangkat n log A itu sama nilainya dengan A. Nah, sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk melakukan operasi logaritma. Ingatlah bahwa operasi bisa kita lakukan kepada logaritma yang sejenis, yaitu logaritma yang bilangan pokoknya sama. Nah, kita lihat contohnya. Misal, 3 log akar 27 ditambah dengan 3 log 1/9 dikurang dengan 3 kali 3 log 3. Nah, semua bilangan pokoknya ketiga suku ini punya bilangan pokok yang sama, yaitu 3. Maka berdasarkan sifat logaritma tadi, semuanya bisa kita operasikan ini karena sejenis. Tapi tidak ada sifat yang bisa mengoperasikan suku yang ketiga. Suku yang ketiganya adalah 3 kali 3 log 3. Jadi pengali 3 di depan ini belum bisa kita operasikan. Maka kita gunakanlah sifat 3 untuk memproses suku yang ketiga. Dan semuanya akan kita proses seperti berikut. Yang 3 log akar 27-nya kita tuliskan sebagai 3 log 3 pangkat 3 per 2. Jadi akar 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3 per 2. Lalu 3 log 1/9-nya kita tulis sebagai 3 log 3 pangkat min 2. 1/9-nya kita tulis sebagai 3 pangkat min 2. 3 log 3 pengali 3-nya, karena itu adalah pengali dari logaritma, maka itu bisa berdasarkan sifat nomor 3 tadi bisa ditarik menjadi pangkat dari numerus. Maka dia kita tarik menjadi pangkat numerus. Jadi 3 log 3 pangkat 3. Nah, sekarang dia adalah 3 buah suku logaritma yang sejenis, bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka berdasarkan sifat juga, ini bisa menjadi 3 log 3 pangkat 3 per 2-nya, karena ditambah berarti dikali dengan 3 pangkat min 2, lalu dikurang berarti dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, karena ini adalah perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, maka berdasarkan sifat bilangan berpangkat kemarin, kita akan punya hasil operasi dari bilangan berpangkat ini, numerus dari logaritma yang ada ini adalah 3 log 3 berpangkat 3 per 2 dikurang 2 dikurang dengan 3. Ini adalah operasi bilangan berpangkatnya. Sehingga kita punya numerusnya sekarang adalah 3 pangkat min 7 per 2. Nah, 3 log dari 3 pangkat min 7 per 2 ini artinya kita mencari 3 pangkat berapa sih yang sama dengan 3 pangkat min 7 per 2? Tentu saja hasilnya adalah min 7 per 2. Jadi mencari logaritma itu sebenarnya sama dengan kita mencari pangkat dari sebuah operasi perpangkatan. Bilangan pokok berpangkat berapa sih yang sama dengan numerusnya, itulah dia hasil logaritma. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini adalah seperti yang tadi kita bahas, bahwa ketika bilangan pokok tidak ditulis seperti ini, artinya bilangan pokok yang dimaksud adalah 10. Maka ini artinya adalah 10 log 50 dikurang dengan 10 log 5 ditambah dengan 2 kali 10 log 2. Jadi kalau 2-nya ditulis sejajar dengan log, berarti 2 ini bukan bilangan pokok. Bilangan pokoknya adalah 10. Maka karena dia pengali, 2 bisa kita tarik menjadi pangkat dari numerus, yaitu log 2 berpangkat 2. Nah, sekarang kita punya 3 buah suku logaritma dengan bilangan pokok yang sama-sama 10. Maka berdasarkan sifat kita bisa jadikan ini log 50, karena ini dikurang berarti dibagi dengan 5, lalu ditambah berarti dikali dengan 4. Nah, perkalian di numerus ini akan menghasilkan nilai 40. Jadi hasil dari operasi logaritma yang kita lakukan di atas adalah log 40. Nah, log 40 karena bilangan pokoknya 10, berarti ini kita mencari 10 berpangkat berapa yang sama dengan 40. Nah, secara manual kita tidak bisa berikan nilainya karena 40 numerusnya bukan hasil perpangkatan dari bilangan pokoknya yang 10. Jadi 10 mau dipangkatkan berapapun nggak pernah hasilnya 40, sehingga kita tidak bisa berikan nilai log 40 secara manual. Kita butuh alat bantu untuk memberikannya. Mungkin kita perlu tabel matematika atau perlu kalkulator saintifik untuk menentukan 10 log 40. Nah, itu dia penjelasan mengenai logaritma. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.